Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dimanapun kita berada. Kiranya pagi ini kita boleh sungguh mengawali minggu ini dengan sukacita, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan buat setiap kebaikannya. Kalau hari ini kita ada,
semua karena anugerahnya. Kita mau katakan, Tuhan terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, ku ada semua karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami hari ini ada semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kalau kami hari ini ada semua karena kasih-Mu, semua karena setiap pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidup
kami ingin memuji Tuhan selamanya. Jika Tuhan boleh memberi kepada kami kesempatan, kami akan boleh sungguh meninggikan Engkau. Meninggikan Engkau Tuhan, karena semua hidup kami ini adalah anugerah-Mu. Karena semua hidup kami ini adalah anugerah. Bukan karena usaha kami, bukan karena perbuatan kami, tetapi karena anugerah. Kami bersyukur Tuhan, dan kami sungguh rindu mempersembahkan anugerah ini bagi-Mu Tuhan. Anugerah ini bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Kami sungguh mengawali minggu ini bersama-sama. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Tuhan, persatukan hati kami di dalam Roh-Mu, supaya kami boleh sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami melalui firman yang kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan boleh sungguh dipermuliakan di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita dari Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9, kita akan membaca ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu memperhatikan siapa atau orang yang bagaimana yang Tuhan Allah pakai atau pergunakan? Sekali lagi, adakah Bapak Ibu memperhatikan di dalam Alkitab orang yang seperti apa atau orang yang bagaimana yang Tuhan Allah pergunakan atau Tuhan Allah pakai sebagai alatnya? Sudah pernah memperhatikannya? Saudara, satu fakta yang perlu kita perlu perhatikan adalah bahwa Tuhan Allah memakai orang-orang yang sibuk. Tuhan Allah memakai orang-orang yang sibuk. Saudara, perhatikan ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. 5 orang murid pertama yang dipanggil Tuhan itu orang-orang yang sedang sibuk bekerja. Tentu dalam konteksnya kapasitasnya sebagai nelayan, dia sebagai nelayan yang sibuk. Dia bukan sebagai nelayan yang bermalas-malasan di rumah dan tidak pergi melaut. Mereka adalah nelayan-nelayan yang sibuk. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil bagaimana Tuhan Yesus memanggil Matius? Bukan ketika dia sedang istirahat. Tapi di tengah-tengah kesibukannya dia sedang bekerja, Tuhan memanggil Matius. Dan sudah bisa merunut ada banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, yang dipanggil Tuhan, yang dilibatkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Justru mereka adalah orang-orang yang sibuk. Nah, saudara, ini tentu sangat berbeda dengan secara umum alasan orang tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Biasanya salah satu alasan adalah sibuk. Bahkan bukan hanya pelayanan yang tidak mau. Karena waktu ke gereja pun, waktu ambil kegiatan apapun dengan alasan sibuk. Dengar baik saudara, Tuhan memakai orang yang sibuk. Jadi jangan pernah nunggu nganggur dulu baru kamu mau dipakai Tuhan. Justru Tuhan memakai orang yang sibuk.
saudara. Karena sebenarnya kesibukan itu memperlihatkan, sekali lagi, kesibukan pekerjaan, saya selalu berbicara dalam konteks umum yang luas ya. Bukan hanya sekedar konteks formal. Bukan. Formal itu pekerjaan formal, bukan. Saudara, Tuhan memakai orang yang sibuk karena kesibukan itu, orang yang sibuk itu mencerminkan atau memperlihatkan bagaimana mereka bersedia bekerja. Saudara, maka pemahaman ini sangat penting untuk kita pahami. Tuhan memakai orang-orang yang sibuk. Ketika Tuhan memanggil mereka, sudah perhatikan bahwa Tuhan ingin mempergunakan orang-orang yang rajin bekerja. Saudara, beberapa kali ada orang bertanya kepada saya, ketika dia dalam kondisi sedang baik-baiknya pekerjaannya, berarti ada banyak beban di kantor, apalagi menjelang dipromosikan juga, ada banyak tanggung jawab di kantor, dan pas di gereja sedang ada pada waktu itu pembelian majelis. Ada beberapa orang soalnya bertanya kepada saya, Pak, bagaimana ya? Saya sedang sibuk, apakah saya gimana ya sebaiknya menurut Bapak? Saudara, saya dari dulu punya prinsip yang sama. Sesibuk apapun ketika Tuhan memanggil kita, siap. Karena memang Tuhan memakai orang-orang yang rajin bekerja dan sibuk. Saudara, karena kesempatan melayani Dia, terlibat dalam pekerjaannya itu tidak selalu ada. Dan kita pun, dalam khotbah saya di kedukaan beberapa hari yang lalu, saya katakan begini. Kita seringkali menghitung hidup kita itu tahun, terlalu lama. Tuhan ajarkan kita bukan menghitung tahun. Dalam Mazmur 90 itu Tuhan ajarkan apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hidup atau hati yang bijaksana. Sudah, makanya ketika Tuhan kasih kita kesibukan, itu berkat bagi kita. Ketika kita sedang dipromosikan, itu berkat bagi kita. Dan dalam waktu yang bersamaan Tuhan ingin memakai kamu dalam pekerjaannya, itu juga berkat bagimu. Maka dengar baik, Tuhan justru memakai orang-orang yang sibuk. Maka semakin engkau sibuk, dan ketika Tuhan memanggil engkau, jawablah dengan satu jawaban, ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong saya. Saudara, ada beberapa kadang diberikan kepada saya juga sebagai hamba Tuhan. Kesibukan yang formal dalam artian dalam gereja, saya sedang tidak bicara itu. Karena itu yang coba bagian saya. Tapi yang sering kali datang itu dari tempat-tempat lain. Tugas-tugas lain. Pak Pendeta, bisa nggak ini kerjakan ya? Pak Pendeta, kamu di tugas ini bisa tidak ya? Dan saya hampir selalu bilang, ya, saya bisa. Sekalipun kita harus mengatur waktu sedemikian. Sekalipun kita harus berkorban untuk waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Tapi Tuhan selalu memakai orang yang sibuk. Bukan orang yang tidak bekerja, yang malas. Tuhan memakai orang yang sibuk. Saudara, kalau sudah membaca tadi, perhatikanlah di sana Tuhan Yesus berkeliling semua kota dan desa. Berarti mobile. Kemana-mana. Saudaraku. Dan kalau saudara memperhatikan, saudaraku, di dalam bagian lain, Tuhan Allah menyebut kita apa? Rasul Paulus juga menyebut kita apa? Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Bangunan Allah. Kita ini kawan sekerja Allah. Dan tadi dalam bagian yang ke ayat 37, 38 dikatakan apa? Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan apa? Pekerja-pekerja.
Tuhan mencari pekerja. Maka saudara, ketika engkau dalam kondisi sibuk, Tuhan Yesus membutuhkan pekerja. Dia membutuhkan orang-orang yang bersedia memberikan yang terbaik demi membawa sesamanya kepada kerajaan Allah. Saudara, perhatikan dengan baik. Tuhan menyuruh kita semua agar kita boleh terlibat di dalam pekerjaannya. Di tengah-tengah kesibukan kita. Maka jika engkau hari ini sedang dalam posisi yang paling sibuk dan engkau terlibat dalam pelayanan, engkau ikut dalam pekerjaan Allah, engkau sudah mengambil waktumu yang tepat. Saudara, Tuhan akan memberikan kepada kamu kemampuan, hikmat, bijaksana untuk kau bisa tetap mengatur waktu. Sudah, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Maka saya selalu pegang prinsip ini. Di tengah-tengah kesibukan yang saya miliki sebagai hamba Tuhan gereja lokal, kalau Tuhan percayakan untuk melakukan bagian yang lain, saya selalu bilang iya. Karena ingat baik, Tuhan ingin memakaimu, Tuhan memakai kita. Yang penting bagaimana engkau bisa mengatur skala prioritasmu. Saudara, kiranya hari ini engkau boleh mengawali dengan semangat yang baru. Engkau bekerja dengan sukacita dan engkau boleh melihat bahwa Tuhan ingin memakaimu di tengah-tengah kesibukan. Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Roh Kudus memimpin kita, memampukan kita untuk kita bisa ambil bahagian yang tepat terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sungguh pimpinan anugerah-Mu, supaya kami boleh sungguh menggunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan kami bersyukur, pegang tangan kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh memilih pilihan-pilihan yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapa surga, kami bersyukur kepadamu pagi ini untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Ampuni kami kalau kami sering kali menjadikan kesibukan sebuah alasan untuk kami tidak mau terlibat dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena hari ini Engkau boleh sungguh menyatakan kepada kami, ternyata Tuhan memanggil orang-orang, justru memanggil mereka yang sibuk. Mereka yang begitu banyak pekerjaan, mereka yang begitu banyak aktivitas, dan disitulah mereka Engkau panggil, dan mereka menjawab panggilan-Mu Tuhan.
pimpin kami di tengah-tengah kesibukan kami, agar kami boleh sungguh siap menjawab panggilan-Mu, karena Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang kami sendiri tidak sanggup untuk mengerjakannya. Tuhan selalu punya tahu kapasitas kami, Tuhan tahu kemampuan kami, dan Tuhan akan memakai kami sesuai dengan kemampuan kami. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi, untuk kami boleh sungguh memahami kebenaran ini. Kami boleh sungguh-sungguh bersyukur untuk setiap kesibukan yang kami miliki. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang dipercayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk di perusahaan, di kantor, di tempat kerja, di rumah, dimanapun kami sibuk, kami bersyukur Tuhan, karena itu adalah berkat-Mu. Dan kami juga bersyukur kalau Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami, sebagaimana Tuhan memanggil para murid, Engkau memanggil Matius juga di tengah-tengah kesibukannya, dan mereka boleh merespon dengan baik. Kami pun rindu mengalami yang demikian, merespon panggilan-Mu dengan baik, dan hidup boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami pagi ini juga sampai di hadapan Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam setiap pelayanan ibadah-ibadah kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau boleh sungguh menolong, memimpin kami dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami boleh sungguh lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kami juga boleh sungguh-sungguh, oh Tuhan, boleh menghidupi setiap kebenaran firman yang kami dengar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami semuanya Bapa, supaya dalam setiap kami boleh bisa mengatur prioritas waktu kami dalam sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh sungguh menentukan mana-mana yang terbaik yang kami harus lakukan yang utama Tuhan. Berkati juga untuk kami terus melatih hidup kami, untuk kami boleh sungguh disiplin memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, tolong ajar kami untuk kami senantiasa boleh menghargai setiap waktu yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk bekerja, bahkan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, yang mereka oleh karena keterbatasan fisik kemarin tidak bisa bersama-sama ibadah. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang menyatakan diri Kristen tapi jarang sekali beribadah. Tuhan, tolong mereka. Dan tolong kami juga untuk kami tidak henti-hentinya mengajak mereka, untuk mereka boleh sungguh menyadari betapa mereka perlu datang kepadamu. Tanpa itu mereka sebenarnya mati. Tuhan, tidak ada guna bagi kami ikut sebagai anggota gereja ketika kami tidak ada dalam anggota kerajaan-Mu. Biarkan kami bisa mengerti prinsip ini, sehingga relasi dengan Engkau ada relasi yang mutlak untuk kami bangun bersama-sama. Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang bergumul untuk kesehatannya. Engkau juga yang memberikan pemulihan, kesembuhan. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang berobat jalan, Tuhan, Engkau juga yang turut campur tangan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang juga memiliki pergumulan untuk Tuhan mendapatkan pekerjaan. Tuhan, Kau juga yang membukakan jalan buat mereka. Mereka boleh sungguh mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari boleh sungguh terpenuhi Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan, berkati. Baik mereka yang kuliah, mereka yang sekolah, Tuhan berkati, agar anak-anak kami senantiasa juga boleh mengikuti setiap pelajaran yang diberikan. Dan biarlah Tuhan anak kami jadi pemimpin pada zamannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian kehidupan kami sepanjang minggu ini. Biarkan kami boleh sungguh bisa mengelola waktu dengan baik yang dipercaya oleh Tuhan. Dan kami boleh sungguh mencapai sesuatu yang boleh sungguh-sungguh memang seharusnya kami capai Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mari kita dengan sukacita mengawali minggu ini di dalam Tuhan. Saudara, ingat, jika engkau hari ini sedang sibuk dan Tuhan memanggilmu, ingat apa yang Tuhan katakan hari ini. Justru Tuhan Allah menggunakan
orang-orang sibuk. Terimalah dengan ucapan syukur dan nyatakan, Tuhan, kami ingin bekerja di ladang-Mu dengan sukacita. Dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Selamat berkarya. Shalom. Immanuel.